Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Selviana dari program studi Ekonomi Syariah kelompok 3 semester 6, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Bone. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai modifikasi pengelolaan risiko dalam keuangan syariah. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pembiayaan keuangan syariah. Pembiayaan keuangan syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tagihan dalam keuangan syariah itu meliputi pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ibadah atau sewa beli dalam bentuk mutahiyah bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa. Selanjutnya, modifikasi pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah. Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likvid atau cash, piutang dagang, dan persediaan yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau finished goods. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan. Pembiayaan likuiditas atau cash financing. Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian atau mismatch antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang diberikan bank konvensional adalah fasilitas cerukan atau overdraft facilities atau biasa disebut dengan kredit rekening koran. Bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas rata-rata pemakaian dana. Sedangkan bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam ini dalam bentuk card timbal balik atau biasa disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini, nasabah membuka rekening giro dan bank tidak memberikan bonus atas rekening giro tersebut. Bila nasabah mengalami mismatch, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai batas maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan berupa apapun kecuali biaya administrasi. Kedua, pembiayaan piutang atau receivable financing. Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi jumlah atau jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Di bank syariah, kasus pembiayaan piutang seperti ini hanya dapat dilakukan dalam bentuk al-qard, di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambil alihan piutang disebut sebagai hiwala, namun untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan untuk meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang atau card sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang atau wesel tagih atau promise yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu dilakukan apabila ternyata
maka nasabah harus membayar kembali utang tersebut kepada bank. Selain itu, cara-cara yang dijelaskan sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat utang atau bay al-dain, tetapi sebagian ulama lainnya itu melarangnya. Yang ketiga, pembiayaan persediaan atau inventory financing. Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli atau al-bay dalam dua tahap. Tahap pertama, di mana bank mengadakan atau membeli dari supplier secara tunai barang-barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian, tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah. Skema jual beli yang digunakan adalah bay al-murabahah, bay al-istisna, dan bay as-salam. Bay al-murabahah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat 1 huruf D yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diartikan pembiayaan murabahah ialah pembiayaan suatu barang dengan menjelaskan harga asalnya kepada pembeli, kemudian penjual menambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dalam pelaksanaannya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada supplier yang ditunjuk oleh nasabah ataupun bank. Kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama nasabah. Nasabah dapat melunasi pembelian barang tersebut dengan cara sekaligus atau mengansur. Dalam hal ini, nasabah menunjukkan barang yang diinginkannya kepada bank, kemudian bank melakukan pembelian barang kepada supplier. Selanjutnya, nasabah tersebut dapat membelinya kepada bank tersebut dengan cara cash ataupun diangsur. Selanjutnya, bay as-salam. Bay as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Secara lebih rinci, salam didefinisikan dalam bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari atau advance payment atau forward buying atau future sell dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal, dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian. Contohnya yaitu dalam produksi pertanian di mana bank dapat memberikan fasilitas bay as-salam. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang seperti padi, jagung, dan cabai kepada nasabah. Dalam hal ini petani dengan pembayaran di muka secara sekaligus dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan, bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Hal ini disebut dengan salam paralel. Salam paralel berarti melaksanakan dua transaksi bay as-salam antara nasabah dan pembeli dan antara bank dan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya secara simultan. Selanjutnya yang keempat yaitu pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, di mana meliputi pertama perdagangan umum. Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran atau retailer maupun pedagang besar atau wholesaler. Perputaran modal kerja perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus menjaga persediaan barang
kedua yaitu perdagangan berdasarkan pesanan. Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antar kota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, baru dikirimkan kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Selanjutnya, kinerja pembiayaan modal kerja pada lembaga keuangan syariah yang akan dibahas di sini. Pertama, rasio pembiayaan FDR atau Finance to Deposit Ratio. Perbankan syariah dinilai akan efektif untuk mendukung perolehan imbal hasil rugi jika berada pada kisaran 95% sampai dengan 98%. Hal itu berarti dari 100% dana yang terkumpul dari masyarakat sebanyak 95% sampai 98% diantaranya disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Rianto, Direktur Utama PT Bank Syariah Bukopin atau BSB, mengatakan kisaran angka tersebut sangat efektif untuk memberikan imbal hasil yang kompetitif sebab margin yang dihasilkan dari pembiayaan kepada nasabah cenderung lebih tinggi dibandingkan jika dana ditempatkan pada instrumen lain seperti fasilitas simpanan Bank Indonesia dan Sukuk. Financing to Deposit Ratio adalah sama dengan Loan to Deposit Ratio. Menurut istilah konvensional biasa digunakan dengan sebutan LTR, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan istilah FDR. Financing to Deposit Ratio atau FDR adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Sehingga semakin tinggi angka FDR suatu bank, berarti digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibanding dengan bank yang mempunyai angka rasio lebih kecil. Rumus dari rasio liquid FDR adalah sebagai berikut. FDR sama dengan pembiayaan modal kerja per dana pihak ketiga kali 100%. Kemudian yang kedua yaitu Return on Asset atau ROA Bank Syariah. Watson dan Brigham mendefinisikan ROA atau Return on Asset adalah rasio laba bersih setelah pajak terhadap aktiva. Menurut Hanafi dan Halim, Return on Asset mengukur kemampuan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset atau kekayaan yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan oleh biaya untuk mendanai aset tersebut. Menurut Fraser dan Ormiston, pengembalian atas aktiva ROA menunjukkan jumlah laba diperoleh secara relatif terhadap tingkat investasi dalam total aktiva. ROA adalah rasio yang menunjukkan perbandingan laba setelah pajak dengan total aset bank. Rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan. ROA merupakan indikator kemampuan perbankan untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh bank. ROA dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva net income dibagi total aset. Rumusnya ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Nilai ROA yang semakin tinggi menunjukkan suatu perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan
efektifannya untuk memperoleh laba sehingga nilai perusahaan meningkat. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset yang berarti semakin baik. Jadi, semakin tinggi nilai ROA menunjukkan kinerja keuangan perusahaan semakin baik. Selanjutnya, risiko dalam keuangan syariah. Risiko dalam keuangan syariah disebut gharar atau kekhawatiran menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan atau kebinasaan. Gharar dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat ketidakpastian atau uncertainty. Transaksi gharar berarti sebuah transaksi yang mengandung unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang bertransaksi sesuatu yang objek akad tidak diyakini dapat diserahkan. Melibatkan diri pada sesuatu yang gharar disebut tagrir. Jika seseorang melibatkan diri dan hartanya dalam kancah gharar, maka itu berarti keduanya telah dihadapkan kepada suatu kebinasaan yang tidak diketahui olehnya. Transaksi yang gharar dapat timbul karena sebab utama yaitu pertama, kurangnya pengetahuan atau informasi pada pihak yang melakukan kontrak atau akad. Yang kedua, karena tidak adanya objek. Namun dalam hal ini ada pula yang membolehkan transaksi dengan objek yang secara aktual belum ada, dengan diiringi syarat bahwa pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan mengelola untuk mampu memastikannya di masa depan. Selanjutnya, jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah meliputi pertama, selanjutnya, jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah meliputi pertama, risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract, meliputi risiko terkait pembiayaan murabahah, risiko terkait pembiayaan ijarah, risiko terkait pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Yang kedua, risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai, risiko karakter. Selanjutnya, risiko yang melekat pada bank syariah antara lain pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah Selanjutnya, jenis-jenis risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah meliputi pertama, risiko terkait pembiayaan berbasis natural certainty contract, meliputi risiko terkait pembiayaan mudharabah, risiko terkait pembiayaan ijarah, risiko terkait pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, risiko terkait pembiayaan salam dan istisna. Yang kedua, risiko terkait pembiayaan berbasis natural uncertainty contract, yaitu dalam transaksi mudharabah dan musyarakah meliputi risiko fluktuasi pendapatan bisnis yang dibiayai dan risiko karakter. Selanjutnya, risiko yang melekat pada bank syariah antara lain pertama, risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan yang diperjanjikan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur. Risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Yang kedua, risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Ketiga, risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko
piutang yang jatuh tempo, dari sumber pendanaan arus kas, dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Keempat, risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Yang keenam, risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang ketujuh, risiko strategik, yaitu risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 8. Risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip syariat. Yang kesembilan, risiko modal. Risiko modal yaitu risiko yang muncul akibat penurunan kualitas aset karena adanya kredit macet yang memaksa bank untuk menerbitkan saham baru dan atau penambahan setoran modal oleh pemilik atau mencari investor baru untuk memperbaiki kondisi permodalannya sehingga sesuai dengan ketentuan permodalan. Selanjutnya, modifikasi pengelolaan risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Pengelolaan risiko dalam keuangan syariah meliputi pertama, identifikasi masalah, kedua, penilaian risiko, ketiga, rencana penanggulangan, keempat, monitoring dan evaluasi. Kemudian penetapan nilai risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelalaian counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing. Rumusnya, risiko pembiayaan sama dengan risiko bermasalah per total pembiayaan dikali